kita lanjutkan. Yang pertama tadilah kewajiban untuk belajar, ya. Dasarnya jelas. Bahwa ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Yang kedua, mengenal definisi pendidikan dari Imam Al-Baidawi, yaitu menghantarkan atau menyampaikan suatu atau peserta didik pada kesempurnaannya, ya. Pada kesempurnaannya yaitu benih potensi fitrahnya diharapkan tumbuh dengan sempurna semuanya, kan begitu ya. Setahap demi setahap, gitu ya. Yang ketiga, 3 makna pendidikan. Ada tarbiyah, takdib, dan taklim, ya. Takdib, nah ini adalah mengajarkan adab, ya. Jadi selama ini banyak orang tua salah kaprah. Mereka berpikir bahwa tanggung jawab pendidikan adalah sekolah, ya. Jadi banyak orang tua nih, pendidikan tanggung jawab siapa? Sekolah, gitu ya. Kan saya udah bayar, gitu ya. Sekolah sampai sore, udah bayar mahal, beli seragam dan lain-lain, ya. Padahal tadi tanggung jawab utama pendidikan anak adalah orang tua, ya. Nanti kita lihat. Takdib ini mengajarkan adab dan akhlak. Nah, gitu ya. Jadi yang mendidik anak sopan, santun, berakhlak mulia dan lain-lain, itu namanya takdib, ya. Jadi ada yang sifatnya menumbuh kembangkan fitrah belajarnya, fitrah bakatnya, estetika dan bahasa, jasmani semua berkembang. Ini tarbiyah. Lalu takdib mengajarkan adab dan akhlak. Lalu taklim mengajarkan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ada banyak ya. Ada bahasa Indonesia, Pancasila, gitu ya, matematika, biologi dan lain-lain, ya, supaya bekal untuk kehidupannya. Tarbiyah ini dominannya tanggung jawab orang tua, ya. Takdim bagi dua antara orang tua dan sekolah, oke? Bagi dua. Taklim dominannya oleh orang tua atau sekolah, ya. Jadi sekolah dominannya adalah mengajarkan ilmu pengetahuan. Tapi sebelum anak sekolah sudah diajarkan adab dulu, supaya beradab pada teman-temannya, beradab pada gurunya. Jadi mengajarkan adab bukan tanggung jawab guru. Dari sekolah sudah. Nah, nanti kalau di sekolah berbuat baik sama teman, ya. Kalau ada yang ingin berbagi, ya, berakhlak baik sama guru, hormati gurumu, ya, sayangi teman. Itulah tandanya. Oh ibu dan ayah selamat pagi, pergi sekolah. Nah, jadi sudah diajarkan. Jadi banyak orang tua berharap anak pulang sekolah sudah sore. Kan saya udah bayar. Jadi ini seakan-akan membayar sekolah untuk mensolehkan anaknya. Banyak guru berpikir bahwa anak diantarkan ke sekolah sudah soleh, siap belajar, ya, sudah disolehkan oleh orang tuanya, ya. Orang tua berpikir yang mensolehkan anak adalah guru. Guru berpikir yang mensolehkan anak adalah orang tua. Jadi akhirnya nggak ada anda. Maka ini bagi-bagi. Tarbiyah dominan orang tua. Takdim bagi dua, orang tua dan sekolah. Taklim lebih banyak di sekolah. Nah ini makna pendidikan. Jadi ini perlu secara seimbang didapatkan oleh anak. Tugas utama orang tua menumbuhkan fitrah-fitrahnya. Ini yang banyak kita bahas nanti. Bagaimana menumbuhkan fitrah keinginannya. Bahwa mendorong anak untuk semangat beribadah itu sekolah atau orang tua? Orang tua. Mengajarkan wudhu, tata cara sholat, bacaan sholat itu sekolah, ya. Ustadznya, ustazahnya, ya, TPA dan lain-lain. Tapi mendorong anak untuk semangat wudhu, semangat sholat itu orang tua. Gitu kira-kira ya. Jadi ada pembagian
domain pembagiannya. Baik. Lalu apa saja nih ya domain pendidikan? Ya. Jadi orang tua ini mengajarkan pendidikan itu dalam 3 domain. Nah, dalam 3 domain. Nah, ini ya. Mengajarkan pendidikan dalam 3 domain. Mengajarkan pengetahuan, ya, mengajarkan sikap-sikap, dan mengajarkan keterampilan. Nah, ini 3 domain pendidikan. Ya. Jadi tarbiyah, ya. Makna pendidikan menghantarkan sesuatu, ya, menuju kesempurnaannya setahap demi setahap. Menghantarkan sesuatu menuju kesempurnaannya setahap demi setahap. Artinya apa? Dihantarkan pengetahuannya dari tidak tahu menjadi tahu. Nah ini ya, dihantarkan anak itu dari tidak tahu menjadi tahu. Ini dimensi pengetahuan atau dimensi asa. Lalu dibangun juga sikap-sikapnya dari tidak mau belajar, tidak mau beribadah menjadi mau. Jadi kalau pengetahuan kata kuncinya dari tidak tahu menjadi tahu, gitu ya. Kalau sikap dari tidak mau menjadi mau. Ini asih, ya. Dimensi asih, dimensi emosi, dimensi afektif, gitu ya. Asih. Lalu keterampilan dari tidak mampu menjadi mampu. Ini asuh. Jadi asa, asih, asuh, lengkap. Ya. Sekarang kita paham maknanya. Jadi pendidikan adalah menghantarkan anak didik menuju kesempurnaannya setahap demi setahap. Maksudnya apa? Dihantarkan anak dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak mampu menjadi mampu. Maka ini semua bisa diukur, kan begitu ya? Kalau ibu guru ya, atau dosen itu biasanya udah paham, ya. Nanti diukur sudah berubah belum anak kita dari bulan lalu ke bulan sekarang, sudah ada perubahan belum? Nah kita nanti fokusnya ke orang tua. Apakah kemampuan orang tua mendidik anaknya sudah berubah atau belum? Gitu kira-kira. Jadi 3 domain pendidikan itu domain pengetahuan anak didik, ya, atau kita kepada orang tua lain. Orang tua yang kita latih nantinya harus kita uji apakah pengetahuannya sudah berubah atau belum, sikap-sikapnya nah sudah berubah atau belum, dan kemudian keterampilannya sudah berubah atau belum. Nah ini domain pendidikan, ya. Asah yaitu mendorong peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu. Asih yaitu mendorong peserta didik dari tidak mau menjadi mau. Jadi sikap-sikapnya, emosionalnya dari sini. Lalu asuh dari tidak mampu menjadi mampu. Oke. Nah, tahu itu di otak, ya. Ini lambang tahu. Oke. Ini kemauan itu ada di hati. Ini lambang mau. Oke. Kemampuan itu ada di tangan. Ya. Jadi kalau saya begini berarti tahu, ya. Apa ini? Tahu. Apa ini? Tahu. Apa ini? Mau. Apa ini? Mau. Oke, supaya kita mudah mengingat, ya. Jadi pendidikan mengubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak mampu menjadi mampu. Ini apa? Mampu. Ini? Tahu. Ini? Mampu. Ini? Tahu. Ya. Ini apa? Mau. Ini apa? Mau. Kemauan dari hati. Mau inisiatif untuk ngaji, untuk sholat, untuk belajar dari hati. Ini apa? Mau. Ini? Mau. Ini? Mau. Ini? Tahu. Ini? Mampu. Oke.
Hafal ya? Siap nih kita ya. Kenapa kita harus belajar sekeras ini? Karena it takes a village to raise a child. Membutuhkan satu desa untuk membesarkan anak. Ya. Jadi asa, asi, asuh. Ya. Mendidik, menyampaikan anak, menghantarkan anak. Ya. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak mampu menjadi mampu. Ya. Pengetahuan, sikap, keterampilan. Pengetahuan tadi berhubungan dengan yang harus diketahui, dari tidak tahu menjadi tahu. Sikap, kita mendorong ya, agar anak dari tidak mau menjadi mau. Keterampilan, kita dorong dari tidak mau menjadi mau. Namun karena kita kader, tenaga penyuluh pengasuhan, maka yang diuji ininya nanti adalah para orang tua, para ibu. Sudahkah para ibu bulan ini kemampuan atau pengetahuan parentingnya sudah lebih baik dari bulan lalu? Nah, gitu kira-kira. Sudahkah hari ini cara parentingnya, cara mendidik anaknya sudah berubah atau belum dari bulan lalu? Nah, ini yang kita nanti coba usahakan. Gitu kira-kira. Baik, ya. Jadi ini 3 makna pendidikan. Ada apa aja? Tarbiyah, ta'lim, taklim. Tarbiyah itu apa? Menumbuh kembangkan fitrah. Ta'lim, mengajarkan adab dan akhlak. Ya. Taklim, menyampaikan ilmu pengetahuan, mengajarkan ilmu pengetahuan. Jadi ini dimensi pendidikan. Ada orang-orang yang hanya di sini saja, hanya belajar ilmu saja. Matematikanya pintar, tapi adabnya ternyata minus, ya. Maka, parenting itu lengkap sehingga berkembang seluruh 8 dimensi fitrah. Oke. Terakhir 1.4 amanah orang tua. Nih, amanah orang tua. Apa nih ya? Jadi ternyata Jauzi, cara seru belajar parenting di mana saja, kapan saja.